Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri watin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan ihsan sehingga saya dapat menyampaikan ceramah ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita junjungan kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Ibu dosen Fakultas Suludin, yang terhormat Ibu Wispa selaku dosen mata kuliah tablik, serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan ceramah dengan tema menanggapi wabah di tengah agenda keislaman. Sebagaimana kita ketahui bahwa kini kita berada dalam masa yang sangat tidak karuan. Pandemi COVID-19 yang semakin lama semakin meluas dan menyebar secara kompleks dan masih menjadi tantangan, menjadi ujian bagi kita sebagai umat muslim. Instansi pendidikan diliburkan, kantor-kantor ditutup, berbagai sektor ekonomi pun juga harus ditutup. Dalam sekejap, ribuan tenaga kerja pun terpaksa dirumahkan. Bukan hanya itu, masjid-masjid juga tidak diperkenakan melakukan ibadah jamaah. Begitu juga majelis-majelis ilmu dan zikir yang juga terpapar efek wabah virus ini. Kemudian banyak argumentasi yang menanggapi bagaimana sikap seorang muslim dalam merespon kebijakan-kebijakan selama pandemi COVID-19 ini. Sebagian masyarakat menanggapi bahwa tindakan preventif atau pencegahan sangatlah perlu dilakukan guna menghentikan penyebaran wabah COVID-19 ini. Mereka mengedepankan usaha fisik yang dapat dilakukan secara maksimal guna menghindari terjangkitnya COVID-19 ini. Pendapat ini pun didukung dengan kebijakan pemerintah yang tidak tinggal diam dalam menanggapi wabah virus ini. Sebagai masyarakat yang lain pun menanggapi bahwa segala sesuatu yang terjadi ialah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat diganggu gugat, terlebih masalah ini. Apalagi pun terlebih masalah kematian. Mereka juga dapat dibilang sebagai kaum fatalis atau kaum yang mengedepankan pasrah diri terhadap takdir yang telah ditentukan oleh Tuhan mereka. Kaum ini berpendapat bahwa sekuat-kuat kita menolak corona, jika Allah takdirkan kita terkena, ya kita akan terkena. Ya, mereka menafikan usaha yang menghasilkan sesuatu yang signifikan, sehingga mereka cenderung menolak pembatasan dan karantina yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari kedua pendapat masyarakat yang tersebar luas tersebut, perkara agenda keislaman yang sebentar lagi akan datang, waktunya menjadi sebuah pertanyaan. Apakah dengan kondisi seperti ini sekarang agenda keislaman seperti Lebaran, Idul Fitri, dan Idul Adha dilaksanakan seperti biasa atau malah ditiadakan? Para hadirin semuanya, ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan bahwa seorang muslim hendaknya tidak membahayakan dirinya, juga tidak membahayakan orang lain. Hadis tersebut terdapat dalam kitab Sahih Bukhari. Ketika sebuah acara keagamaan yang sifatnya jamaah, yang dimana jika agenda tersebut dilakukan dapat menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun kaum muslimin yang lain, maka hendaknya agenda tersebut tidak dilaksanakan. Hal tersebut sejalan dengan konsep syaddu az-zari, yakni merupakan tindakan preventif. Maka segala sesuatu yang membahayakan harus dipertimbangkan. Jika tingkatnya tinggi seperti wabah, maka sudah pastinya kita harus tiadakan atau minimal diperkecil cakupannya. Karena wabah COVID-19 ini menyangkut keselamatan nyawa manusia, maka tidak ada tindakan yang paling aman adalah tindakan yang dipilih sehingga umat Islam dapat terselamatkan. Dari sini agenda-agenda keagamaan seperti Idul Adha, Idul Fitri, jika agenda tersebut datang sedangkan pandemi masih berlangsung, maka salat Idul Fitri maupun Adha yang dimana mengumpulkan halayaknya ramai orang lebih baik ditiadakan. Yang terpenting esensi dari perayaan tersebut tetap terjaga.
terlebih meninjau bahwa kedua sholat tersebut merupakan agenda sunnah, sedangkan sholat Jumat yang berhukum wajib saja bisa ditiadakan, apalagi yang sunnah, begitu kurang lebih logikanya. Para hadirin semuanya, menyediakan sholat Idul Adha merupakan usaha kita sebagai umat muslim. Ada sebuah hadis Nabi yang menceritakan tentang hakikat tawakal. Suatu hari terdapat seorang Arab pedalaman yang membawa untanya ke depan Masjid Nabawi. Kemudian orang tersebut meninggalkan untanya tanpa mengikatnya. Melihat kejadian tersebut, Rasulullah SAW memerintahkan orang tersebut untuk mengikatnya. Bukannya mengikuti perintah Rasulullah, orang tersebut malah berkata, "Saya sudah bertawakal." Kemudian Rasulullah bersabda, "Ikatlah dahulu, kemudian bertawakal kepada Allah." Dalam kejadian tersebut, Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk senantiasa berusaha terlebih dahulu, semaksimal mungkin, baru kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan merubah suatu kaum tanpa usaha dari mereka untuk melakukan perubahan itu sendiri. Surat Al-A'raf ayat 11. Maka sebelum memasrahkan diri kepada Allah, kita diwajibkan melakukan usaha yang maksimal. Di mana pandemi seperti ini, tindakan-tindakan pencegahan yang bersifat fisik perlu dilakukan sebagai sebuah usaha kita dalam menghindari wabah tersebut. Setelah itu barulah kita berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa berdoa agar dijauhkan dari mara bahaya. Sekian ceramah dari saya, dan terima kasih saya haturkan kepada para hadirin sekalian. Mari kita kembalikan pada diri kita dan berserah pada Tuhan dengan berdoa. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangnya. Burung dara cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.